Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik ilmu jar wa al-ta'dil dengan saya sendiri Muhbita Alia dengan NIM 12410520915. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, objek kajian ilmunya, kegunaan dan lafaz dan maratibnya, hanya beberapa saja. Nah, yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian ilmu jar wa al-ta'dil secara terminologi itu berasal dari kata al-jars yang berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau yang mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatan seorang perawi yang mengakibatkan gugurnya riwayatnya. Kemudian ada namanya at-tajrih. At-tajrih di sini berarti dia itu menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterimanya. Nah, kalau secara etimologi ada yang namanya al-adli. Al-adli di sini berarti sesuatu yang bersifat adil, di mana kenapa dia bersifat adil? Berarti sesuatu yang terdapat di dalam jiwa bahwa sesuatu itu dia lurus atau menilainya positif. Secara terminologi tadi, al-adli itu adalah orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan agama dan keperwiraannya. Sehingga ilmu al-jar wa al-ta'dil adalah suatu materi pembahasan yang membahas cacat atau adilnya seorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya. Nah, apa saja sih objek kajian ilmu al-jar wa al-ta'dil di sini? Yang pertama itu ada namanya objek material yang terlibat dalam periwayatan hadisnya. Kalau objek formal itu berarti melibatkan atau berkaitan erat dengan sejarah hidup perawi secara spesifik, yakni bagaimana kualitas moral perawi tersebut, apakah dia tidak jujur. Nah, kegunaan ilmu jar wa al-ta'dil di sini apa sih? Nah, yang pertama itu untuk menghukumi atau mengetahui status perawi hadis. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan hadis atau martabat hadis, karena tidak mungkin mengetahui status suatu hadis tanpa mengetahui kaidah ilmunya. Nah, yang terakhir itu adalah mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul, bagaimana keadilannya, kelabitannya, serta perkara yang berkaitan dengannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai lafaz dan maratibnya. Lafaz dan maratibnya ini ada beberapa. Yang pertama, tingkatan dan lafaz-lafaz mentakdil rawi. Kemudian yang kedua itu ada namanya memperkuat kesiqahan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedabitannya. Yang ketiga itu menunjuk keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatannya. Dan yang keempat itu menunjukkan keadilan dan kedabitan tapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat, ingatan, dan adil atau siqah. Baik, yang terakhir itu adalah menunjukkan arti mendekati cacat seperti sifat-sifat yang sudah disebutkan nanti dengan lafaz insyaallah. Nah, yang lafaz yang pertama itu tadi kan adalah tingkatan dan lafaz-lafaz mentakdil rawi. Nah, itu berarti segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk af'alut tafdil. Itu yang pertama ada namanya orang yang paling siqah. Berarti orang yang paling berarti usukul nas. Yang kedua itu ada namanya orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya. Yang ketiga itu orang yang siqah melebihi orang yang siqah. Kemudian yang lafaz yang kedua itu untuk memperkuat kesiqahan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan. Nah, itu ada namanya orang yang ada lafaz orang yang teguh lagi teguh, orang yang siqah lagi siqah, orang yang ahli lagi pandai dalam berargumen ataupun hujjah.
Kemudian ada namanya orang yang kuat ingatannya dan ahli berargumen, dan orang yang kuat ingatan lagi meyakinkan ilmunya. Selanjutnya, lafaz yang ketiga itu menunjuk keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatannya. Yang pertama itu ada namanya orang yang teguh hati dan lidahnya. Yang kedua, orang yang meyakinkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang siqah. Yang keempat, orang yang hafiz atau kuat hafalannya. Dan yang kelima, orang yang hujjah. Selanjutnya, yang keempat itu mengenai lafaz dan maratibnya. Yang sebab menunjukkan keadilan dan kedabitan, tapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil ataupun siqah. Misalnya itu ada namanya orang yang sangat jujur ataupun sidik, kemudian orang yang dapat memegang amanat ataupun makmun, dan orang yang tidak cacat ataupun la ba'sa bih. Kemudian menunjukkan kejujuran rawi tetapi tidak terpaham adanya kedabitan. Misalnya orang yang berstatus jujur itu berarti mahilus sadik. Kemudian orang yang baik hadisnya berarti itu jayadul hadis. Orang yang bagus hadisnya berarti hasanul hadis. Dan orang yang hadisnya berdekatan dengan hadis-hadis orang lain yang siqah berarti muqarib hadis. Kemudian menunjukkan yang kelima itu adalah menunjukkan arti mendekati cacat seperti sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi di atas yang diikuti dengan lafaz insyaallah. Berarti yang pertama itu misalnya adalah orang yang jujur insyaallah. Berarti sudukul insyaallah. Yang kedua, orang yang diharapkan tidak memiliki cacat berarti fulanun arjubian la ba'si bihi. Yang ketiga, orang yang sedikit kesalehannya berarti fulan soleha. Dan yang keempat itu adalah orang yang diharapkan diterima hadisnya itu adalah fulan muqbul hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apid Abdi dengan NIM 12410511521. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu lafaz dan maratibnya. Tingkatan dan lafaz-lafaz menjah rawi. Yang pertama yaitu menunjukkan kepada kecacatan yang sangat kepada rawi dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk afalut, tafdil atau ungkapan yang lain. Misalnya, orang yang paling dusta, annas amdoa, orang yang paling bohong, akzabun nas, orang yang paling tap kebohongannya, ilahi muntaka fil wad'i. Selanjutnya yaitu menunjukkan kesangatan cacat dengan menggunakan lafaz berbentuk sikhat mubalagha. Misalnya, orang pembohong kazzabu, orang yang pendusta, wadda'u, orang yang penipu yaitu dajjal. Yang ketiga yaitu dengan menunjukkan kepada tuduhan dusta, bohong atau yang lainnya. Misalnya, orang yang dituduh bohong, fulanu mittahimu bil kazbi, orang yang dituduh dusta, au muttahimu bil wad'i, orang yang perlu diteliti, fulanu fil nazrul, orang yang gugur, fulanun sakitun, orang yang hadisnya telah hilang, fulanun zahibul al hadis, orang yang ditinggalkan hadisnya, fulanun mad'arukun al hadisu. Selanjutnya itu menunjukkan kepada kelemahan yang sangat. Misalnya, orang yang dilempar hadisnya, mud'arahu al hadis, orang yang lemah, yaitu fulanun do'ifun, orang yang ditolak hadisnya, fulanun mardu'ul al hadis. Yang yaitu menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Misalnya, orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadisnya, yaitu fulanun la yuhtaju bihi, orang yang tidak dikenai identitasnya, fulanun majhulun, orang yang mungkar hadisnya, fulanun mankarul hadis, orang yang kacau hadisnya, fulanun mudtaribul hadis, orang yang banyak menduga-duga. Yang terakhir yaitu menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tapi sifat itu berdekatan dengan adil. Misalnya,
orang yang dilaifkan hadisnya. Orang yang diperbincangkan yaitu fulanun qaluh fi, orang yang disingkiri. Fulanu fihi khalfun, orang yang lunak. Fulanun lain, orang yang tidak dapat digunakan hujjah hadisnya, yaitu fulanun laisa bil hujjah, orang yang tidak kuat. Fulanun laisa bil qawi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.